Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Kelompok kriminal bersenjata membunuh seorang aktivis perempuan di Jayawijaya. Penganiaya pemuda hingga tangannya putus ditangkap polisi. Situasi Kabupaten Puncak belum sepenuhnya aman, aparat masih bersiaga. Polda Papua saat ini tengah mendalami kasus pembunuhan terhadap seorang aktivis perempuan, Michelle Kurisindoga, di distrik Kimbim, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kelompok kriminal bersenjata KKB di bawah pimpinan kakak beradik Egyanus Kogeya menyebar video di media sosial dan menyatakan bertanggung jawab atas kematian Michelle. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan polisi saat ini sedang mengusut kasus pembunuhan terhadap Michelle yang selama ini dikenal getol memperjuangkan kemanusiaan, terutama para pengungsi korban kekerasan akibat konflik bersenjata. Korban merupakan aktivis sosial yang banyak dikenal masyarakat karena kepeduliannya terhadap masyarakat dan anak-anak di pelosok-pelosok Papua. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi adanya isu-isu hoaks yang dapat mengganggu keamanan di masyarakat. Mari kita bersama-sama menunggu hasil penyelidikan yang akan memberikan klarifikasi yang jelas mengenai insiden tersebut. Polda Papua akan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap pelaku kriminalitas sebagaimana dalam kasus tersebut. Polda Papua meminta masyarakat bersabar karena masih menunggu hasil penyelidikan dari Polres Jayawijaya. Beni berharap kasus ini akan segera terungkap dan menangkap para pelaku. Michelle diduga dibunuh KKB karena dituduh sebagai intelijen TNI. Ia ditangkap lalu diinterogasi KKB dan akhirnya ditembak karena dicurigai tujuan perjalanannya ke Kenyam, Kabupaten Duga untuk memata-matai KKB. Dari Kabupaten Jayawijaya, Arthur melaporkan. Pelarian Theodorus akhirnya terhenti. Pria berusia 23 tahun itu Kamis kemarin ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Domanda, Merauke. Polisi menembak kaki kanan Theodorus karena berusaha melarikan diri, padahal sudah terkepung. Theo pada 17 Agustus lalu menganiaya seorang warga di Jalan Trikora, Merauke, hingga tangan korban terputus. Korban bernama Ananias saat itu sedang mengendarai sepeda motor pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Theodorus mengayunkan parang untuk menghentikan korban. Korban yang ketakutan mencoba memacu kendaraannya, namun pelaku menebas tangan kanan korban hingga terputus. Sejak kejadian itu, selama 12 hari, Theodorus ketakutan dan bersembunyi dengan cara berpindah-pindah. Hingga korban melintasi jalan itu dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu mau dihentikan, namun karena melihat situasi pelaku memegang parang, sehingga korban tidak berhenti, dan saat itu juga ya, pelaku langsung mengayunkan parang ke korban ya, di bagian lengan kanan, sehingga tangan korban terputus di TKP ya. Dan akhirnya korban dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan setelah petugas kepolisian datang. Namun pelaku ini sempat melarikan diri ya. Diperkirakan tidak akan lagi bisa untuk ditangkap kalau dia sampai melarikan diri sejauh itu, sehingga opsional dari reskrim melakukan tindakan terukur ya, tindakan tegas, yaitu melumpuhkan pelaku ini sehingga pelaku tidak bisa lagi melarikan diri. Theodorus kini berada di tahanan Mapolres Merauke dan diancam hukuman penjara selama 8 tahun karena menganiaya korban hingga cacat seumur hidup. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Situasi di Kabupaten Puncak saat ini sudah berangsur normal setelah sebelumnya terjadi rentetan penembakan terhadap warga sipil dan pembakaran rumah yang diduga dilakukan KKB. Kapolres Kabupaten Puncak Kompol Inyoman Punia mengatakan, kendati situasi sudah kembali normal, pihaknya tetap siaga 1. Kapolres membantah ada pembakaran gudang beras di Kabupaten Puncak. Menurut Kapolres, bangunan yang terbakar adalah rumah warga yang ditinggal kosong penghuninya. Selain rumah warga, KKB juga membakar bangunan perpustakaan milik salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Puncak. Korban itu sudah kita evakuasi di rumah sakit RSUD Timika dan sampai saat ini masih keadaan sehat walafiat. Nah, pasca itu sampai sekarang situasi Kabupaten Puncak khususnya Ilaga aman terkendali. Terus informasi pembakaran gudang beras itu adalah informasi yang salah. Yang terjadi adalah pembakaran 2 unit rumah yang dijual masyarakat, namun rumah itu tidak ditempati. Itu informasi. Kita di Puncak, ya, khususnya Ilaga itu kita selalu siaga 1 dengan situasi yang sewaktu berubah. Karena perubahan situasi sangat cepat, karena itu kita tidak bisa menganggap situasi landai-landai, baru kita landai tidak. Kita akan selalu siaga 1 dan anggota semua kami siagakan di Mako, masing-masing baik TNI. Inyoman menyatakan belum bisa menyebutkan pelaku pembakaran hingga penembakan tersebut adalah KKB atau kelompok lainnya karena masih dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tim SAR gabungan masih terus berupaya mencari 2 anak buah kapal motor Semangat Baru yang tenggelam di Pulau Puriri, Kabupaten Mimika. Hingga hari ketiga, tim SAR gabungan yang menggunakan kapal cepat Basarnas menyisir sejauh 17 mil dengan radius 60 mil dari daratan. Namun karena cuaca buruk, pencarian korban tidak efektif. KM Semangat Baru yang membawa 6 ABK bertolak pada hari Minggu pagi dari Timika dengan tujuan Kabupaten Asmat. Di tengah perjalanan, badan kapal bocor sehingga kapal tenggelam. 4 ABK diselamatkan nelayan yang kebetulan melintas di lokasi kecelakaan. Untuk hasil operasi SAR hari ini masih nihil dengan total area yang di cover kurang lebih 17 nautical mile dari bibir pantai, kemudian dengan radius kurang lebih 60 nautical mile. Berdasarkan hasil perhitungan SAR map, untuk korban diperkirakan mengalami pergeseran karena pengaruh arus dan juga angin, sehingga pencarian diperluas kurang lebih 60 nautical mile. Untuk hasil pencarian hari ini masih nihil. Tim SAR berencana akan kembali melakukan pencarian pada hari ini dengan jangkauan pencarian diperluas karena kemungkinan korban terbawa arus. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemilu tahun 2024 semakin dekat. Agar pemilu berjalan lancar dan aman, Kepolisian Merauke telah memetakan tahapan pemilu yang dianggap rawan dan memicu perselisihan. Kabak Ops Polres Merauke AKP Jerry mengatakan pihaknya akan memberikan perhatian penuh terhadap tahapan tersebut dengan menyiagakan personel di lokasi. Tahapan-tahapan tersebut antara lain kampanye, yang tentu setiap kontestan akan berupaya secara maksimal untuk merebut hati rakyat, serta tahapan pemungutan suara yang bisa memicu keributan antara pendukung. Ya, saat kampanye mungkin ada gesekan pada saat mungkin partai atau para paslon yang melakukan kampanye. Ya, ini mungkin kita juga tidak tahu. Kita berikan yang terbaik pengamanan. Tapi kemudian pada saat hanya ini kan memang pada saat pemungutan suara ini kan ya kita jelas maksimalkan bagaimana TPS rawan, bagaimana TPS yang tidak rawan. Kita sudah petakan semua. Jerry menambahkan dari seluruh tahap, yang paling penting adalah pelaksanaan pemungutan suara. Pada tahap itu, polisi akan mengamankan proses tersebut secara maksimal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kesehatan Merauke melaksanakan imunisasi mencegah kanker serviks bagi anak sekolah dasar kelas 5 dan kelas 6. Dinkes akan memberikan imunisasi HPV agar anak ketika tumbuh besar terhindar dari kanker serviks yang mematikan. Penyakit kanker merupakan momok bagi kaum wanita, khususnya ibu rumah tangga.
Namun penyakit ini bisa dicegah sejak dini dengan imunisasi HPV. Untuk remaja putri ini kan tambahan imunisasi baru itu kan manfaatnya bisa untuk remaja putri itu kan untuk mencegah kanker serviks. Yang nanti untuk yang SD. Itu kapan? Sudah mulai sekarang kan ada tambahan untuk vaksin itu kan ada tambahan vaksin baru yang Vaksin apa namanya, Dok? Ya, itu untuk human papilloma virus. Itu kan penyebab kanker serviks. Nanti itu imunisasi pada remaja putri anak usia di kelas 5 dan kelas 6 SD. Nanti pada bulan depan atau Oktober. Kalau itu bersamaan dengan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Rencananya pemberian imunisasi ini dilaksanakan pada bulan Oktober bersamaan dengan Pekan Imunisasi Nasional untuk siswa sekolah dasar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Meskipun bertugas untuk mengamankan wilayah, prajurit juga bertugas membantu kehidupan masyarakat di daerah ini. Prajurit Satgas 411 Pandawa Kostrat mendatangi satu persatu rumah di sekitar Poskotis Kota Kenyam untuk memberikan paket bantuan yang disebut paket senyum yang terdiri dari sembako, sandal, dan baju baru untuk anak-anak. Warga sangat senang menyambut kedatangan prajurit. Mereka langsung memilih sandal dan baju sesuai dengan ukuran dan dalam waktu 15 menit, 2 karung paket bantuan ludes diserbu warga. Hari ini kita membaca sembako sama sendal sama baju untuk anak-anak sama masyarakat Kenyam. Semoga dengan kegiatan ini bermanfaat bagi mereka. Setelah bagi-bagi sembako, prajurit bukannya kembali ke markas, melainkan membuka layanan kesehatan di Poskotis dan mempersilakan warga untuk berobat gratis. TNI berharap hubungan persaudaraan antara prajurit dan warga tetap terjaga dengan baik. Arthur melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Pasca penembakan seorang penjaga kios dan pembakaran 2 rumah milik Kepala Distrik Ilaga di Kabupaten Puncak, aparat keamanan TNI Polri siaga 1 dengan meningkatkan patroli keamanan. Aparat mengantisipasi serangan yang dilakukan KKB. Pihaknya akan bertindak tegas dan menangkap para pelaku. Saat ini situasi di Kabupaten Puncak belum aman. Aparat tidak mau lengah dan terus meningkatkan patroli keamanan. Sebelumnya, kelompok bersenjata 23 Agustus lalu menembak seorang penjaga kios bernama Lukman Ahmad di bagian kepala. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Mimika untuk dirawat. Kasus terbanyak yang terjabat adalah Puluhan dokter spesialis di 3 rumah sakit milik Pemprov Papua berunjuk rasa di halaman kantor gubernur. Mereka mendesak pemerintah Provinsi Papua menaikkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP sesuai dengan Permenkes. Mereka merupakan dokter di RSUD Jayapura, RSUD Abepura, dan Rumah Sakit Jiwa. Kedatangan mereka diterima langsung Ketua Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Pemprov Papua, Gerson Jitmau. Ia berjanji akan membawa masalah ini kepada PLH Gubernur Papua. Ratusan siswa SMA Negeri 3 Merauke terlantar. Mereka tidak bisa masuk sekolah akibat pintu sekolah digembok pemilik tanah yang menuntut ganti kerugian hingga miliaran rupiah. Mereka bergerombol di depan sekolah menunggu kepastian apakah hari itu mereka bisa belajar atau terpaksa diliburkan. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini, seharusnya persoalan sengketa tanah dan ganti rugi tidak mengorbankan siswa untuk belajar dan menuntut ilmu. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan menganiaya sejumlah warga salah satu kampung di Kabupaten Nduga. Sekelompok orang yang menenteng senjata api menendang dan memukul berkali-kali sejumlah warga dan seorang perempuan asli Papua.
Polisi tengah menyelidiki video ini karena tindakan yang dilakukan KKB sudah tidak manusiawi. Kelompok kriminal bersenjata selain melakukan teror pada aparat keamanan, juga meneror warga sipil, bahkan warga asli Papua sendiri, sering dianiaya dan dibunuh jika tidak menuruti kemauan KKB. Kapal motor Semangat Baru bermuatan BBM yang membawa 6 ABK tenggelam di perairan Purire, Kabupaten Mimika. 2 ABK hingga saat ini hilang, sedangkan 4 ABK lainnya berhasil diselamatkan. Kapal bertolak pada hari Minggu pagi dari Timika dengan tujuan Kabupaten Asmat. Di tengah perjalanan kapal mengalami kebocoran dan akhirnya tenggelam. 4 ABK ditemukan kapal lain yang kebetulan melintas. Seorang bocah kelas 2 SD melaporkan gurunya sendiri karena dianiaya hingga babak belur dan harus menjalani perawatan di RSUD Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Tindakan guru tersebut dilakukan lantaran korban dan temannya memegang botol berisi bensin. Korban dianiaya hingga menderita sejumlah luka serius di wajah dan sekujur tubuh. Polres Raja Ampat saat ini telah meminta keterangan pelaku. Kejadian ini telah mencoreng lembaga pendidikan di Raja Ampat. Aparat penegak hukum diminta serius menangani kasus ini dan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Polres Merauke gencar memberantas peredaran miras di sejumlah tempat yang diduga sarang transaksi miras oplosan atau yang populer disebut Sopi dan Sagero. Polisi menggerebek sebuah rumah di Jalan Raya Mandala, tepat di depan sebuah bank di Merauke. Pemilik rumah ini diduga sudah lama menjual miras oplosan, dan dari hasil penggerebekan ini polisi menyita puluhan liter miras lokal yang siap dijual, serta sejumlah peralatan produksi seperti kompor, dandang, pipa, dan lain sebagainya. Peredaran minuman keras di Merauke masih sangat tinggi dan menjadi penyebab kriminalitas. Ditemani sejumlah nakes Nusantara Sehat, MI mendatangi Mapolres Sorong Kota untuk melaporkan rekannya yang dituduh melecehkan dirinya. Laporan mereka diterima Satreskrim Polresta Sorong Kota. Korban yang sebelumnya menjadi perbincangan karena video bugilnya beredar luas di media sosial. Korban menyatakan video tersebut direkam temannya saat ia mandi tanpa sepengetahuan dirinya, lalu diunggah ke media sosial. Polresta Sorong akan menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan dari korban dan 3 orang saksi. Musim kemarau yang melanda kota Merauke, Papua Selatan, sejak 2 bulan terakhir menyebabkan sebagian warga kesulitan mendapatkan air. Mereka khawatir sawah dan perkebunan mengering karena tidak ada air yang mengalir. Warga juga mulai dihantui kekurangan air bersih berulang setiap musim kemarau. Debit air sumur milik warga mulai berkurang, seperti di Jalan Raya Mandala, Spadem, dan Mopah Lama. Warga khawatir jika kemarau terus berkepanjangan dipastikan menyulitkan warga. Pemkab Merauke sebelumnya sudah memperingatkan warga agar bersiap menghadapi kemarau dengan mencadangkan air bersih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.